My residents, still with the same theme, a hero in harmony. Dan topik kita untuk sekarang ini adalah uplift talents. Kalau saya cek di Google Dictionary, uplift di sini artinya adalah to lift something with someone morally and spiritually. Jadi kita increasing someone that later on can feel valued, motivated. Sementara talents di Akor kita menyebut staff itu adalah talents karena kita percaya setiap staff yang ada itu unik dan punya bakat masing-masing yang luar biasa, positive energy yang ada di dalamnya yang bisa membantu organisasi yang ada, dan kita juga bisa membantu mereka untuk berkembang di dalam karir mereka selama mereka bekerja di hotel. Nah, yang bisa membantu mereka menjadi lebih improve these talents, ya, the leaders. Nah, talking about uplift talents, saya mau mengundang yang telah banyak membantu saya dalam mengembangkan karir saya selama ini. Ibu Utari Triandani. Utari Triandani, ladies and gentlemen. Gimana cara kita men-unlock potential of the talent? It's just spreading love. L-nya itu udah pasti by listening. And listening bukan hanya mendengar, tapi juga you need to observe. Hal kecil aja ketika I'm sure everyone when you are a leader in operations, tidak hanya kita mendengar dari feedback orang sekitar kan, maupun dari talentnya langsung, maupun dari tamu, tapi kita juga harus lihat langsung. Itu yang penting. So listen and observe, nomor 1. Terus yang kedua, provide them with opportunities. Jadi karena seperti Oya bilang tadi kan ya, di Akor we call every colleagues of ours itu talent. Jadi kenapa disebut talent? Karena kita percaya bahwa setiap orang itu punya talenta tersendiri kan. Jadi yang kita lakukan adalah once kita tahu apa yang menjadi talentanya, kita lihat, kita observe, harus dikasih kesempatan buat coba. So opportunities, give them opportunities to try. Jadi leader nggak boleh pelit, kasih kesempatan buat coba. Terus yang ketiga, make sure you give what I would say a vital acknowledgement. Jadi kadang kita listen, kita observe, kita kasih kesempatan, tapi kita nggak omongin. Itu penting sekali. Jadi acknowledgement itu kadang has to be specific. Kadang kalau artis transformer contoh aja ya. Kalau saya lihat dia baru pertama kali menjadi transformer and I happen to be in the class, terus dia membawakan storytellingnya dengan penuh emotional, ada banyak contoh, I would state that immediately. Pasti harus langsung, it's vital to acknowledge. Jadi penting sekali untuk kita beritahukan kepada orangnya, tapi harus spesifik. You're good, gitu aja kan not enough. Dan terakhir, you need to extend that acknowledgement ke orang-orang yang mungkin bisa menjadi support system dari talent tersebut. Untuk dia bisa mencapai tingkatan excellence. Jadi nggak cuma bahwa dia artis transformer, I did certified trainers. Mungkin kita harus kasih tahu kalau kita punya authority-nya, kita harus kasih tahu general manager-nya, kita harus kasih tahu leader-nya, anyone that can be a support system for that person. Jadi kita create love for that person. Seorang itu kan bisa menemukan passion kalau kita kasih kesempatan buat coba ya. Yes. I think we were given opportunities ourselves, right? Saya juga beruntung dikasih kesempatan oleh mentor-mentor saya yang dahulu seperti almarhum Pak Yas. That was my the first coach yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang trainer. Kemudian Ibu Ade Nurwenda, Pak Sigit Nugraha, dan Christine, ada banyak. I think support system itu nggak cuma satu orang. Extend the acknowledge katanya Ibu untuk mencapai tingkat excellence. Tahap mana kita tahu that we are already excellent in doing it? I think there is a limit. Pembelajaran itu nggak ada akhirnya. Dan pembelajaran itu nggak cuma dari training, tapi dari belajar dari banyak hal. So excellence, you need to continue learning in order to achieve the best that you can be. Ada
quotes dari Martin Luther King. Dia bilang gini, everybody cannot be famous, tapi everybody can be great. What stands between you and your greatness is yourself. Jadi kalau bilang excellence itu sampai batas mana, for me, you need to continue striving. Jadi harus terus mengasah. From you to do live IG, for example, live Instagram. I learned how to do podcast juga kan. I think I learned a lot of things during pandemics. Pasti setiap orang yang ada di IG-nya live sekarang pasti belajar banyak. So I think for me, excellence, it's something that we continue to sharpen. Tapi pastikan ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah secara maksimal. Semakin besar skopnya, saya justru merasa feel blessed. Saya diberikan kesempatan untuk at least menginspire more people yang mudah-mudahan membawa berkah buat yang lain juga gitu. Dan itu yang bikin saya termotivasi setiap saat untuk alright, what else can we do? How else can we make this excellence? Apalagi yang kita bisa support. Selain itu juga yang kedua udah pasti yang di rumah suami. Nah, itu kalau nggak support sistemnya bagus sudah nggak bisa. But I'm lucky to have them as my support as well. Saya coba untuk tidak memaksakan setiap tim saya untuk punya pemikiran yang sama persis. We might argue, we might discuss, tapi they don't need to be exactly like me. Kalau mereka komplain pun nggak apa-apa, it's their process, balik lagi kan. Untuk mencapai ke tingkat acceptance itu kan nggak gampang ya. Buat beberapa orang, mereka bisa cepat, beberapa orang lain mungkin enggak. Gitu. Jadi kalau saya kayak struggling ini aja, pandemi. Untuk beberapa orang mungkin, bisa cepat mereka bisa menerima keadaan, oh cool, so I can try new stuff gitu. Bisa live IG, bisa belajar, bisa punya waktu untuk lebih banyak ngobrol sama area L&D, sama NMT-OMT, sama I rarely meet my team. Saya bisa ketemu mereka setiap minggu, saya bisa ketemu area L&D twice a month, or more often sometimes kan. Dan kita bisa lebih banyak kolaborasi, lebih banyak project. As a leader, you can inspire. You can inspire through your thoughts, jadi pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita nggak bisa paksa 100% mereka akan ambil apa yang kita katakan atau mencontoh apa yang kita lakukan. But at least we can inspire more people, itu udah kebaikan. Kalau boleh share, bulan lalu saya tuh di forward sama Bu Sonia Brown, our new boss. Dikasih puisinya Khalil Gibran. Di puisinya itu saya bacain ya. Your children are not your children. They are the sons and daughter of life. You may strive to be like, but seek not to make them like you. Jadi kita itu kalau kayak pemanah, ya udah pasti yang pemanahnya itu Tuhan kan yang menciptakan kita ya. Kita busurnya. Dan tim kita maupun if you're a mom or a parents gitu ya, anak kita itu anak panah, tim kita itu anak panahnya. Kita bisa tunjukin itu loh sasarannya ke sana. That's I think what can you do? That's your biggest, I think your biggest achievement based on the talents that you have. Tapi nantinya kalau mencong kiri mencong kanan kan itu mereka ya. Tapi sebagai busur kita harus kokoh. Jadi pikiran, perkataan kita harus positif, perbuatan kita juga. Every persons that live in this life, they want to live a journey that fulfill gitu ya, yang memastikan bahwa mereka itu hidupnya bermakna, at the highest, truest, and best versions of themselves. Tugas kita hanya membring out the best versions of themselves gitu. As being in charge of Indonesia, kita punya 13.000 talents. Ekspektasinya sih bisa presence all the time ya, buat at least buat L&D communities, buat talent and culture communities. I need to manage my expectations kan. It's not about quantities of meetings, but it's about qualities.
Tapi kalau saya training tuh biasanya susah kalau sebelum masa COVID-19 ya. Biasanya susah dihubungi. Dari breakfast, lunch, dinner udah pasti sama tim hotel. Suami sama anak biasanya teleponnya pada saat bangun sama sebelum tidur. Itu video call-nya. Jadi I try my best to when I'm in the hotel coba untuk make me presence gitu. Jadi ada untuk ngobrol at least. Dan pada saat ngobrol pun make it really meaningful. Itu dan kedua sebagai leader memang kan apalagi operational leader sibuk banget kan. Tapi create opportunities that might allow you to talk about about them and how to make them excellence. Jadi kayak contoh misalnya kita kan kalau mau ketemu Area Lendi biar masa pandemi masih ngobrol, jadi kalau ada apa-apa saya bisa bantu ataupun at least listening kan. I create candles. Okay, we create candles. Atau kalau sama MT untung ada Pauslan ya yang bisa bantuin. Kita create quarterly chat. Apalagi pas Ibu udah create candles nih Bu, itu membuat banyak sekali L&D leaders yang ingin sekali berpartisipasi ke depannya nanti. Untuk ikutan Bu, share something from their own insights. Itu ditunggu sama Pak Oslan ya, kalau mau aktif berpartisipasi. Betul. As a leader, you need to create program. Contoh kecil aja sih, di The Greeter Podcast itu saya belajar banyak dari para general managers kan, bagaimana mereka dengan paid sebagai GM, mereka tetap datang briefing, tetap lihat hotelnya. Could be true, it could be false. It's not enough to dream. We will support you for sure, for you to be uplifted, to be given the stage, to be supported fully 100%. Tapi pertama dari dreams, visinya specifically apa. If you want to be a GM, then create a 5 years plan, a 3 years plan, a 1 year plan. Kemudian mulai diperkecil lagi. Setelah bulan ini apa yang harus dilakukan? Minggu ini apa yang harus dicicil untuk saya bisa mencapai mimpi itu? Don't give us, I want to be a GM, but then what's your plan? I don't know. Action speaks louder than words, right? We need to see actions. You can be in the talent development program, you can be in a certified trainers, tapi kalau nggak pernah melakukan, karena as a leader, you are as great as your team can be. Jadi kalau timnya great, means you are a great leader, and it's not for you to define. Our job is to uplift them. That's. By the way, Bu, fun fact about you. Itu suka koleksi kalau lagi ke hotel. Kadang tim hotel itu suka buat artist creativity kan. Terus mereka tulis di kartu yang handcrafted. I sometimes collect them. I appreciate creativity. 3 words describing you, Ibu. Ambil dari Strength Finder ya. Utamanya adalah learner. Yang kedua, relator. I like to build relationship with people, terutama listening to others juga. Jadi saya lebih nyaman kalau itu a small groups of best friends, gitu. That I can share and tell stories. Terakhir, ideation. I'm fascinating by new ideas. Jadi kalau lihat ada ide baru, nyobain itu udah pasti. Smart, humble, and tough. Hanya Dewi Radisha Chandra. This is my Totally sister. agree. This is my sister. Oh, that's your sister. Oh yeah, do agree, Bu Dewi. Kakak I saya do agree ini. as well. Anything that you want to add? I think just keep positive, not false positive, but whatever happens to all of us at the moment is not easy, it is challenging. Tapi itu juga kesempatan buat kita buat mengasah kita buat lebih baik lagi. Tetap untuk menjadi yang terbaik dari diri kita. Continue to strive and be the highest, truest, and best versions of yourself. Kita masih diberikan umur panjang, banyak berkontribusi untuk tim kita, sampai nantinya kita bisa meninggalkan jejak yang indah kepada tanah ini. So thank you very much, Ibu. Tetap jaga kesehatan, stay safe, Ibu. Oh ya juga ya, semua juga. Sukses untuk Ibu. Salam sayang buat Kayla dan Arya dan semua keluarga Ibu di Bali. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir juga, thank you very much. Sampai ketemu lagi di next session. Thank you, Arya. Thank you very much. Thank you semuanya.
Sampai ketemu lagi. God bless you Ibu. God bless you semua. Bye bye. Bye, Thank you, Ibu. Ratna. Bye.